Mahasiswa MBI itu jangan pernah takut, karena sejatinya mahasiswa MBI itu harus berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Huriyatul Ifadah dalam podcast Tracer Studi Alumni, Sapa Alumni, Alumni Berbagi. Senang sekali rasanya kali ini kami MPI kembali menghadirkan narasumber yang sangat spektakuler bersama Kak Atikur Rahman, dan beliau merupakan alumni dari Manajemen Pendidikan Islam pastinya, dan silakan diperkenalkan Kak, profil singkat dari Kak Atikur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Atikur Rahman, lahir di Kabupaten Sumeneb tanggal 13 Juli 1995. Saya SD di SDN 1 Gulu-Gulu Sumeneb, SMP SMN 1 Gulu-Gulu, dan SMA SMAN 1 Lentang Sumeneb. Jadi Kak Atik ini dari Sumeneb Ya, asli betul. Sumeneb. Lanjut ke profil pendidikan di selama YIN Madura Kak. Profil di YIN Madura, saya alhamdulillah masuk YIN Madura itu 2014. Saya ambil jurusan MBI. Setelah berjalan waktu, saya alhamdulillah belajar dan masuk ke organisasi. Yang pertama ada di teater Fataria, dan di HMBS saya juga jadi ketua 2016 sampai 2017. Waktu itu angkatan pertama banyak juga ada, sebelum HMBS ada KBMPI yang dinahkodai oleh Saudara Azil. Setelah itu saya belajar di dan mengabdi di Dema YIN Madura yang dulu namanya STAIN. Waktu itu saya 2017 sampai 2018. Setelah itu 2018 sampai 2019 PLT di Dema. Jadi saya di Dema itu ada 2 tahunan. Organis ekstra juga ada di PMII. Jadi Kak Atik ini merupakan angkatan 2014 dan Ya. merupakan angkatan pertama ya Kak? Angkatan pertama. Pertama di MPI. Ya, Gimana betul. nih Kak, napak tilas MPI waktu di angkatan pertama itu seperti apa sebenarnya? Angkatan pertama itu alhamdulillah teman-teman baik dari setiap angkatan, terutama angkatan pertama waktu itu ada kelas A, B, C, D, dan E sampai F, itu teman-teman kompak karena jiwa-jiwanya masih membara, karena masih prodi baru angkatan pertama, jadi saling bahu-membahu untuk membangun bagaimana MPI kedepannya itu bisa maju dan kekeluargaannya itu ngena gitu. Ada saudara Kandar, ada Jalal, ada Dimas, juga ada Anas, Tio, banyak teman-teman itu yang bisa ngumpul, juga Anam, banyak ada. Intinya setiap kelas itu ada saudara Salam, itu juga membangun pertama untuk mewujudkan bagaimana apakah kita punya formasi agar MPI kedepannya itu kompak. Ternyata teman-teman sering ngumpul, duduk di, meskipun kita dulu tidak ada organisasi, cuma adanya KBMPI, teman-teman itu sering ngumpul, baik di pelataran kampus, di depan kelas, entah di warung kopi di kampus atau di parkiran. Jadi itu yang membuat angkatan 2014 itu sangat kompak, berangkat dari kepribadinya sendiri untuk membangun bagaimana MPI itu ke depan maju dan progresif seperti sekarang itu. Jadi paradigma MPI sebenarnya dibangun pada masa angkatannya kakak itu Kak ya? Iya, angkatan 2014. Jadi situ programnya apa aja kira-kira Kak pas waktu angkatan pertama? Apa di situ sudah ada divisi-divisinya atau gimana? Kalau program angkatan pertama yang dinakodai Saudara Azil itu ada diklat yang memang disuruh oleh kaprodi kita yang Bapak Saiful Hadi yang sekarang menjabat jadi rektor. Memang beliau sangat mendukung dan mengapresiasi kepada mahasiswa MBI itu untuk bisa bergerak dan mengakar secara keilmuan.
barulah adanya diklat. Yang pertama itu ditaruh di kediaman Bapak Tohe. Yang menjadi rektor waktu itu ada Bapak Sebuladi, ada Bapak Tohe sendiri, ada Bapak Abdul Aziz yang mendampingi teman-teman. Ada di sana kepanitiaan itu ada saudara Imam Basofi, ada juga Afifur Rahman, banyaklah teman-teman MBI itu yang waktu itu memang diajarin tuh bersama oleh Bapak Sebuladi. Itu ada dari 6 kelas itu ada 40 peserta atau 50 lah. Lumayan banyak ya, Kak. Iya. Jadi waktu itu masih belum wajib berarti ya? Tidak Ya, semua. belum wajib, tapi setiap kelas itu diambil 3 sampai 5. Juga itu banyak teman-teman di sana. Jadi antara kelas A sampai kelas F itu semuanya kenal gitu. Ada saudara Hasan juga yang mempelopori juga di sana. Di kelas A juga ada banyaklah, Faisal juga. Oleh diklat itu ada diklat, jamurlah banyak program-program, ada studi banding ke Jogja gitu. Jadilah teman-teman itu MBI kompak di sana, belajar, bermain dan mencari ilmu di luar juga gitu. Jadi gak heran ya kenapa sampai sekarang solidaritas MPI itu masih terkenal sekali sampai sekarang, Kak. Jadi itu asal mulanya itu dari angkatannya Kakak, dari para senior tentunya, dan tentunya tidak lepas dari apa ya, Kak, napak tilas dari pengalaman-pengalaman yang senior berikan kepada kita sampai sekarang seperti itu. Lanjut, Kak, Kakak aktif di organisasi Intra di HMPS, kemudian di Ekstra juga aktif. Salah satunya aktif di PMI waktu itu. Dan Kakak katanya pernah menjadi Presma YN Madura. Ya, mungkin waktu bisa itu. ceritakan sedikit pengalaman tentang Presma itu, Kak. Pengalaman yang saya bisa jadi Presma karena saya dibesarkan oleh MBI. Karena MBI itu mengajari pada kita, pada saya pribadi lah, bagaimana mahasiswa itu MBI harus berorganisasi. Karena nonsen kalau mahasiswa MBI itu hanya belajar teori, tidak praktik di lapangan, itu tidak bisa menurut pandangan saya. Jadi dengan saya, ternyata MBI ini harus sekaligus belajar dan sekaligus praktek di organisasi. Gak cukup kita belajar teori di dalam kelas dengan teori manajemen yang sangat komplit, tidak diterapkan di organisasi yang bagaimana kita mengaplikasikan tentang teori itu agar kita bermanfaat. Oke, jadi terbukti nyata ya bahwasanya leadership yang ada di teori yang diajarkan oleh dosen itu benar-benar dilaksanakan oleh Kakak ya. Buktinya menjadi Presma itu salah satu pengaplikasian teori MPI tentang leadership terhadap Presma YN Madura kayak gitu ya, Kak ya. Oke, kira-kira ada faktor kendalanya nggak, Kak, selama Kakak menjadi Presma YN Madura? Kira-kira itu bisa mengganggu mata kuliahnya Kakak gitu loh? Tidaklah. Kalau mahasiswa MBI itu pasti sudah bisa mengontrol, bisa memanajemen waktu. Karena kita sudah diajari tentang bagaimana caranya kita mengatur waktu kita, kapan kita waktunya belajar, kapan waktunya di organisasi, kapan waktunya dengan keluarga gitu. Jadi mahasiswa MBI sangat mungkin dan bisa mengatur waktunya itu sendiri gitu. Oke, jadi dengan kita masuk MPI sebenarnya kita tambah bisa memanage waktu ya, gimana benar. waktu dalam kuliah, waktu untuk organisasi, dan waktu untuk keluarga tentunya. Oke, Kak, jadi setelah Kakak lulus dari YN Madura, melanjutkan ke S2 di Malang. Oke, Tapi waktu saya kembali lagi ya, waktu saya di kampus itu banyak teman-teman. Ada angkatan saya waktu saya jadi ketua BEM itu. Saya ketua BEM-nya, ada di Dema, ada teman saya saudara Jarjis juga jadi ketua SMA. Kebetulan di Dema fakultas itu ada saudara Obed Ali. Juga di teater ada sahabat Sakau, namanya dipanggil Sakau tapi nama aslinya Saifur Rafiq. Juga ada saudara Rijal, Bung Rijal di UKM Musik. Banyaklah teman-teman, ada juga Junaid di HMPS MBI. Jadi teman-teman MBI waktu saya ngejabat jadi Presma itu ada 9 ketua yang diisi oleh teman-teman MBI di kampus gitu. Jadi alhamdulillah waktu saya jadi Presma, teman-teman MBI itu kompak untuk membangun leadership-nya masing-masing gitu. Alhamdulillah semuanya tercapai gitu. Luar biasa, keren sekali ya, Kak. Dan sampai sekarang pun Kakak masih tetap berkomunikasi sama teman-teman. Oh iya,
berkomunikasi cuma dengan seniornya saja. Biarkan kalau adik-adik itu kan ada waktunya sendiri, biarkan ketua alumni yang ngurusi itu, ada saudara Habibi lah. Ada garis koordinasinya. Jadi setiap angkatan itu ada garis koordinasinya biar yang angkatan 2019 sekarang itu koordinasinya ke 2017 ada di atasnya sampai sekarang. Jangan langsung ke atas lah, karena biar ada garis runutannya lah. Koordinasi dalam organisasi gitu. Iya, koordinasi dalam organisasi sampai sekarang pun masih tetap terlaksana seperti itu ya, Kak. Ya. Oke, kemudian Kakak gimana nih memutuskan untuk melanjutkan S2 itu sebenarnya alasannya apa sih, Kak? Alasan saya lanjut di S2 itu karena pribadi, karena saya merasa bodoh dan tidak tahu, jadi harus belajar lah, karena sifatnya manusia itu harus banyak belajar agar kita itu bisa tahu, oh loh gini toh, jadi masuk S2 manfaatnya apa, itu agar kita belajar di S2 itu bisa menambah keilmuan saya gitu. Kira-kira apa aja yang perlu dipersiapkan sih Kak sama mahasiswa S1 MPI untuk melanjutkan S2? Yang pertama adalah harus mempersiapkan diri, mental terutama. Yang kedua keilmuan, minimal lah bacalah 1 atau 2, 3 buku untuk beban kita, agar beban kita itu ketika di S2 tidak tidak kaget gitu ya, Kak? Tidak kaget dengan S2, karena S1 dan S2 itu beda gitu. Banyak lebih tentang praktek sudah kalau S2 gitu. Beda dengan S1 gitu. Apalagi kalau di Malang itu memang variabelnya atau siklusnya tentang keilmuan banyak gitu. Jadi setelah Kakak memutuskan S1 itu langsung setelah wisuda langsung S2 gitu ya? Jadi saya sebelum lulus wisuda di S1 itu saya sudah sebelum wisuda saya sudah daftar S2 dulu gitu. Jadi saya kuliah S2, semester 2 saya wisuda. 1 tahun lagi baru wisuda di S2 gitu. Jadi itu sudah termanage ya Kak, sudah Kakak ada pengaturannya gitu. Oke, jadi hidup itu sebenarnya harus kayak gitu ya. Kita tuh harus merencanakan. Kalau di MPI itu dikenalnya planning, organizing, activating, dan controlling. Jadi apa-apa tuh harus direncanakan terlebih dahulu gitu ya Kak. Oke, setelah Kakak lanjut S2 memilih prodi MPI, setelah S2 itu Kakak memutuskan untuk ya berkarir lah, minimal di dunia pendidikan atau di organisasi yang sejalur dengan kapasitas saya, baik secara keilmuan maupun secara kepribadian saya gitu. Karena saya orangnya aktif lah, suka berbaur dengan teman-teman atau siapapun saja yang sekiranya bermanfaat pada saya gitu. Jadi berkarir dulu atau berkeluarga dulu nih Kak? Kalau itu sudah saya jalani gitu, dua-duanya gitu. Oke, dua-duanya harus balance berkeluarga dan berkarir seperti itu Kak. Mungkin tadi belum dijelaskan statusnya Kakak sekarang? Alhamdulillah status saya sudah punya istri dan sudah punya momongan juga gitu. Alhamdulillah gitu ya guys. Jadi Kak Atik ini merupakan Kak senior saya sebenarnya yang sangat luar biasa sekali. Beliau mantan Presma dan juga merupakan mantan Ketua HMPS MPI, dan sampai sekarang pun sebenarnya Kak Atik ini menjadi seseorang yang menjadi pelarian. Bukan pelarian sebenarnya, kalau ada apa-apa di MPI pasti minta solusinya tuh ke Kak Atik gitu. Kak Atik merasa gak kalau selama ini adik-adik kakak juga kayak gitu sebenarnya? Bukan pelarian lah, tapi lebih merangkul, karena tugasnya alumni adalah merawat kader di bawah kita agar angkatan pertama sampai angkatan berapapun itu harus saling nyambung. Betul. Karena kita semboyan di MPI itu adalah semboyan kekeluargaan. Sakit satu harus sakit semua gitu. Itu yang paling penting, karena MPI itu memang ditanamkan dari dulu adalah kekeluargaan. Dari nama ya Kak sebenarnya, KB MPI, Keluarga Besar MPI. Keluarga Besar Manajemen Pendidikan Islam. Jadi sebenarnya dari nama itu sih yang membuat kita sampai sekarang, kenapa solidaritasnya, kenapa rasa kekeluargaannya tuh sangat-sangat terasa sekali. Jadi ada apa-apa pasti dirembukin dulu, dicari solusinya bersama-sama gitu ya Kak. Oke, terus sekarang setelah Kakak lulus dari S2, alhamdulillah sudah bantu-bantu di IAIN sebagai asistennya Bapak Hadi gitu, Bapak Rektor Saiful Hadi gitu. Untuk semester ini gitu.
baru masuk. Alhamdulillah Kak. Jadi bisa mengaplikasikan apa-apa yang sudah didapat selama S1 dan juga S2 secara nyata gitu ya Kak. Iya. Oke, ini kan programnya Tracer Studi Alumni ya Kak. Jadi program ini ingin mengcover seluruh mahasiswa maupun yang sudah alumni untuk tidak berkecil hati memiliki atau menempuh jenjang prodi sebagai mahasiswa MPI di IAIN Madura. Jadi menurut Kakak, apa sih motivasi yang bisa Kakak sampaikan pada adik-adik maupun kakak-kakak yang sudah alumni? Silakan Kak. Mahasiswa MBI itu jangan pernah takut, karena sejatinya mahasiswa MBI itu harus berani berkolaborasi, berani menciptakan hal-hal yang baru. Karena kita sudah diajari dengan itu, ada di mahasiswa di waktu bangku kuliah di IAIN itu kita diajari tentang manajemen konflik, manajemen perubahan dan sebagainya, manajemen evaluasi. Itulah yang kita harus terapkan pada diri kita. Keilmuan yang sudah diberikan oleh para mentor kita di IAIN itu kita cerna dan kita aplikasikan sekarang gitu. Pasti ketika kita sudah mempunyai ikhtiar yang baik, semuanya pasti ada solusi. Jadi kita jangan takut mencoba apapun prodi kita. Sebenarnya itu sudah menjadi penentu kita ke depan bagaimana kita bisa mengaplikasikan apa-apa yang sudah kita dapatkan seperti itu ya. Terakhir nih Kak, saya penasaran sekali. Kakak pernah menjadi Presma IAIN Madura. Itu sebenarnya berat gak sih Kak dapat atau punya tanggung jawab seperti itu? Sebenarnya ini gak ada di pertanyaan ya, cuma saya penasaran gitu, Jadi Presma itu berat gak sih? Ngomong berat ya berat sih, ngomong dibilang gak berat ya gak berat. Tergantung kita sendiri. Kalau kita sudah mempunyai keilmuan yang kita sukai atau kita suka dengan organisasi, semuanya yang apapun yang kita anggap berat itu pasti akan mudah. Tergantung keinginan kita, tujuan kita apa gitu. Kalau kita sudah jalani, insya Allah semuanya akan mudah gitu dan enteng gitu di dalam ngejalani organisasi itu. Buktinya saya tidak tahu tentang organisasi. Dulu SMA saya tidak pernah ikut campur dalam sebuah organisasi. Tapi alhamdulillah ketika sudah di IAIN, waktu itu saya masuk IAIN 2014 ditawari oleh teman-teman, "Tek, kamu jadi ketua kelas." Saya gak mau lari gitu karena saya ngapain gitu jadi ketua kelas gitu karena tanggung jawabnya besar. Ternyata akhir-akhirnya dengan sudah dicekoki keilmuan oleh wawasan dan senior-senior yang sudah berikan masukan pada saya, oh ternyata jadi ketua itu gampang, tergantung kita sendiri gitu, mencernanya gimana, mau dibawa kemana gitu. Dulu saya saja jadi ketua itu takut, tapi malah keenakan dengan jadi ketua di HMPS itu, malah jadi enak gitu, jadi pengen lagi waktu itu ya. Alhamdulillah kecapean di 2017 sampai 2019 tetap di Dema Institute gitu. Jadi awalnya takut tapi lama-kelamaan nagih gitu ya? Nagih gitu. Oke, tapi nggak pernah ya Kak ngerasa pas jadi Presma ada yang program yang berat banget yang bikin Kakak, duh ini gimana gitu? Ya tidak lah. Pernah pengen nyerah nggak? Karena sejatinya kita harus ikhlas. Saya sama teman-teman itu harus merangkul gitu. Saya rajak semua teman-teman, kalau pengen masukan pada saya, oke, saya tampung itu, saya jalani gitu. Tergantung kita. Kita harus ketika sudah ada di organisasi, kuncinya satu, ikhlas gitu, mengabdi kepada organisasi gitu. Jadi apapun dikorbankan untuk wajib gitu. Kalau sudah menjadi ketua ya mau tidak mau harus dikorbankan semua gitu. Baik fisik? Ya pastilah. Secara fisik, secara pemikiran, secara materi dan sebagainya kita harus jor-joran gitu. Untuk bagaimana membangun organisasi yang kita tempuh waktu itu ya harus bisa untuk agar berjalan dengan bagaimana mestinya gitu. Oke, tapi justru dari situ sebenarnya itu yang melatih kita sebenarnya kan. Iya. Sekarang kita dari apa-apa yang sudah kita jalani, pengalaman yang kita lewati itu yang kita dapatkan sekarang ya kan. Jadi tambah berani. Sangat bermanfaat ketika kita aktif di organisasi di kampus. Ketika Anda sudah keluar jadi alumni itu sangat bermanfaat. Ketika ngumpul dengan masyarakat, kita pahamlah karena kita sudah hancur di kampus tentang organisasi itu, sudah dicekoki. Jadi ketika ada di masyarakat kita sudah tahu, oh kapan kita waktunya belajar, kapan kita waktunya untuk tampil itu sudah tahu gitu. Tidak usah mulai dari nol ketika kita lulus nyampe masyarakat mau belajar lagi, tidak, tapi sudah ada pondasi di kampus itu. Oke, luar biasa sekali teman-teman. Jadi
sekarang Kak Atik ini menjadi asisten dosen udah. Kira-kira kalau ada yang pengen jadi asisten dosen juga, apa nih Kak bekalnya buat kita gitu loh? Bekalnya adalah mencari ilmu setinggi mungkin, itu aja. Mencari ilmu setinggi mungkin. Ya itu aja, gak usah rewet-rewet, cukup berdoa, minta kepada yang kuasa aja. Karena setiap orang pasti ada jalannya masing-masing gitu. Oke, jadi setiap orang memiliki jalannya masing-masing. Kita semua memiliki porsi kesuksesan kita masing-masing. Jadi apapun ilmu yang kita tekuni, dan khususnya MPI ya teman-teman. Justru MPI itu sekarang sudah sangat luar biasa sekali ya Kak. Sudah mampu mengcover seluruh para pekerjaan apapun yang kita tekuni kayak gitu ya Kak. Sebenarnya MPI itu sudah apa ya Kak? Meluas dan sudah ada dalam kehidupan gitu loh Kak, kayak perencanaannya, pengorganisasiannya, dan sebenarnya itu yang dapat kita lakukan di lapangan, itu yang dapat kita implementasikan dari teori yang kita dapatkan bisa dilanjutkan di lapangan gitu ya Kak. Apa yang terakhir? Semoga kedepannya teman-teman Habibi gitu. Saya waktu lulus di IAIN sudah, waktu itu ada pemilihan ketua kami MPI. Saya jadi ketua pertama di kami MPI. Setelah itu baru periode kedua ada saudara Habibi gitu. Agar bagaimana kedepannya alumni itu tercover di kami MPI lah. Semua kalangan, semua apapun saja solusinya kita harus duduk bersama. Baik secara keilmuan maupun yang di luar itu kita harus bersama. Karena sejatinya MPI itu adalah keluarga. Kita harus kembali pada rumah kita yang besar di MPI gitu. Jadi ya terbukti sekarang ini kita sudah memiliki program Tracer Studi Alumni, dan ini tujuannya untuk mengcover seluruh alumni agar para alumni itu bisa tahu, maupun adik-adik mahasiswa bisa tahu juga kalau ini loh bukti dari MPI, dan insya Allah semoga program ini semakin berkembang ya Kak. Mohon supportnya juga dari Kakak dan juga teman-teman pemirsa sekalian agar program ini semakin berkembang dan bisa memberikan manfaat yang lebih banyak untuk para mahasiswa MPI. Oke. Mungkin terakhir itu nanti ya Kak, jargon MPI. Sekian dari saya Huriyatul Ifadah dan Kak Atikur Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami MPI, responsif, kolaboratif.